yang harus aku lakukan sekarang? Mengapa ini bisa terjadi? Aku sudah berhati-hati mengendarai motor dengan laju normal. Tidak balap. Aku tidak balap. Aku memperhatikan kendaraan lain yang lalu lalang. Tapi mengapa aku bisa tak melihatnya? Apakah aku melamun? Tidak. Rasanya aku tidak melamun. Tapi entahlah. Mungkin aku melamun. Aku tidak ingat. Sial, benar-benar sial. Bagaimana kalau Tuan dan Nyonyanya mulai mencarinya? Bagaimana kalau ada yang melihatku melakukannya? Tuan dan Nyonyanya akan membuat pengumuman dan menyebarkannya ke media sosial, lengkap dengan fotoku, nama sekolahku, bahkan alamatku. Netizen akan menghujatku. Mereka akan menyebarkan fotoku, foto sekolahku, foto ibu, bapak, kawan-kawan, semuanya. Habislah aku, habis. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tenang, tenang Albina. Tenanglah. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Iya, aku harus tenang. Aku tak sengaja melakukannya. Sungguh, aku tak sengaja melakukannya. Kalian percaya aku kan? Kalian harus percaya padaku. Tuan dan Nyonyanya juga harus percaya padaku. Aku tak pernah melakukan kejahatan. Aku orang baik. Tanya saja kawan-kawanku. Tanya bapak ibuku. Tapi mengapa ini bisa terjadi padaku? Atau kalian juga pernah mengalaminya? Apa yang kalian lakukan ketika itu? Kalian tidak bisa menjawab pertanyaanku. Kalian sedang menontonku, tidak bisa memikirkan hal lain. Kalian sedang melakukan tugas kalian. Albina, apa yang baru saja kau lakukan? Kau bisa mati jika membekap wajahmu seperti itu. Tidak akan cukup untukmu satu kematian hari ini. Atau kau ingin mati seperti
selularku. Dan makananku tidak habis. Makanannya tersisa. Apa ini hukuman untukku? Jangan-jangan dia adalah jelmaan Meong Palokarlae, pengawal setia Sanyan Sri Dewi Padi dengan Surya Lagaliko. Aku pernah baca kisahnya. Kisah masa lampau yang mengajarkan kita untuk menghargai makanan dan minuman. Apa ini hukuman untukku karena aku tak menghargai makanan? Ya, ini pasti hukuman untukku. Hukuman atas perbuatanku yang sering tak menghabiskan makanan. Akhirnya dibuang. Padahal masih banyak orang yang membutuhkan. Hukuman bagi orang yang menyia-nyiakan makanan. Aku tak menghargai makanan. Aku tidak memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, malah membuangnya. Keterlaluan. Kau keterlaluan, Ambina. Apakah kau jelmaan Meong Palokarlae? Apakah kau jelmaan Meong Palokarlae? Jawab pertanyaanku. Jangan diam saja. Jawab, jawab. Mengapa kau diam saja? Mengapa kau diam saja? Bantulah aku. Benar dugaanku. Dia memiliki 3 warna. Dia berwarna belang 3 warna. Dia Meong Palo. Tidak. Dia bukan Meong Palo. Dia tidak menjawab pertanyaanku karena dia sudah mati. Ini bukan hukuman. Dia bukan jelmaan siapa-siapa. Bukan jelmaan Meong Palokarlae. Bukan pengawal setia Dewi Padi Sanyan Sri. Ini hanya mitos bernilai kearifan agar kita belajar menghargai bahan pangan yang telah ada sejak dahulu, yang telah menghidupi kita. Aku mengakui, aku lalai karena sering seenaknya menyia-nyiakan makanan. Tapi ini bukan hukuman. Aku akan belajar menghargai makanan. Dia telah dipelihara oleh orang-orang Mesir sejak tahun 4000 sebelum Masehi untuk menjaga bahan pangan dari jarahan tikus. Dia dianggap sebagai jelmaan Dewi Bastet, bahkan diperlakukan layaknya manusia. Siapapun yang membunuhnya akan mendapat balasan dibunuh juga. Hah? Apa? Tradisi Mesir kuno inilah yang sering disebut-sebut sebagai penyebab munculnya mitos mengubur yang mati tertabrak dapat mencegah nasib sial. Aha! Aku tahu sekarang. Ya, aku tahu sekarang. Aku akan menguburnya. Ya, aku akan menguburnya. Tapi bagaimana kalau Tuan dan Nyonya
Aku mohon. Bantu aku. Siapa itu? Sepertinya ada yang datang. Jangan-jangan Tuan dan Nyonyanya telah tahu bahwa dia mati dan tahu pula penyebabnya. Tuan dan Nyonyanya datang ke sini untuk menangkapku atau bahkan membunuhku. Bisa jadi yang datang adalah suruhan Tuan dan Nyonyanya yang bertugas untuk membunuhku. Ya, membunuhku. Jangan tangkap aku. Aku tidak sengaja menabraknya. Tidak sengaja. Aku tidak melihatnya. Sungguh aku tidak melihatnya. Dia melintas begitu saja di jalan. Aku tidak melihatnya. Percayalah pada aku. Aku mohon. Aku mohon jangan bunuh aku. Aku masih ingin hidup. Aku akan berhati-hati. Percayalah padaku. Maafkan aku. Maafkan aku. Apa yang harus aku lakukan agar kau mau memaafkanku? Katakan saja. Apa yang harus aku lakukan? Tidak, aku tidak sengaja menabraknya. Ini penjelasan yang jujur. Tidak ada niatan untuk menabraknya. Ini murni ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan patut dimaafkan. Aku mengakui aku lalai. Aku akan bertanggung jawab atas kelalaianku. Aku akan temui Tuan dan Nyonyanya dan aku akan menceritakan semuanya. Jujur lebih baik